Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, NIM 30420220011. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pengajuan judul tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Data Kependudukan Kabupaten Ketapang. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang saya memilih merancang sistem ini adalah seperti yang kita ketahui masih banyaknya proses pengelolaan data kependudukan yang dilakukan secara manual. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan duplikasi data dan ketidaktepatan informasi, tetapi juga memperlambat proses pelayanan, khususnya dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Masyarakat seringkali harus datang langsung ke kantor perangkat daerah untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut yang membutuhkan waktu dan tenaga, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi pengelolaan data kependudukan yang berbasis teknologi modern. Melalui pengembangan sistem informasi ini, diharapkan permasalahan terkait pengelolaan data kependudukan dapat teratasi, pelayanan administrasi menjadi lebih efisien, dan masyarakat tidak lagi terbebani oleh proses manual yang memakan waktu. Selanjutnya yaitu tujuan. Sistem ini bertujuan untuk menghadirkan pelayanan administrasi yang cepat, efisien, dan mudah diakses, sekaligus menciptakan tata kelola data yang terintegrasi, transparan, dan terpercaya. Dengan teknologi modern, sistem ini akan mempercepat proses, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat, menjadikannya solusi ideal bagi kebutuhan pelayanan publik masa kini. Selanjutnya yaitu manfaat. Adapun manfaat dari sistem ini yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi administrasi dengan mempercepat proses pencatatan, pengelolaan, dan pembaruan data penduduk, serta mengurangi penggunaan dokumen manual sehingga lebih menghemat waktu dan biaya. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi, mendorong keterbukaan informasi antara pemerintah dan masyarakat terkait data kependudukan, meminimalkan potensi korupsi atau memanipulasi data. Yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan publik dengan mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, atau kartu keluarga. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D atau Research and Development. Metode ini tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga menguji keefektifan produk tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang ada. Tahapan dalam metode ini meliputi: pertama, studi pendahuluan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengembangan produk awal. Yang keempat, uji coba awal. Yang kelima, revisi produk. Yang keenam, uji coba lapangan. Yang ketujuh, penyempurnaan produk. Dan kedelapan, diseminasi dan implementasi. Kemudian metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan terakhir yaitu studi literatur. Selanjutnya yaitu fitur. Adapun fitur yang akan dikembangkan pada sistem ini yang pertama yaitu registrasi akun. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk membuat akun pribadi sebagai syarat mengakses layanan sistem. Registrasi akun memerlukan data pribadi seperti nama, NIK, alamat, dan kontak yang diverifikasi melalui email atau nomor telepon. Yang kedua yaitu reservasi layanan online. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk memesan jadwal layanan administrasi secara online seperti pembuatan KTP, KK, atau pengurusan dokumen lainnya. Yang ketiga yaitu konsultasi datang langsung. Fitur ini mendukung konsultasi langsung dengan petugas melalui pemesanan slot waktu secara online. Setelah reservasi, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat dipindai saat datang ke lokasi sebagai bukti reservasi. Yang terakhir yaitu kontak layanan dan pengaduan. Fitur ini menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menghubungi pihak terkait mengenai layanan kependudukan, menyampaikan pertanyaan, atau pengajuan. Kontak dapat berupa nomor telepon, email, atau formulir pengaduan online. Arsitektur sistem. Komponen utama yang pertama front-end, antarmuka web yang responsif. Yang kedua back-end, server aplikasi untuk logika bisnis dan komunikasi data. Yang ketiga database, yaitu mengelola dan menyimpan data kependudukan dan pengguna.
Teknologi yang digunakan yang pertama yaitu database server atau MySQL, yang kedua authentication dan authorization, yang ketiga API service atau RESTful API, yang keempat PHP, yang kelima Laravel, dan yang terakhir aplikasi web atau back-end dan front-end. Adapun rancangan arsitektur pada sistem ini dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya pengguna. Yang pertama yaitu petugas registrasi. Mengelola pendaftaran dan pembaruan data kependudukan termasuk memasukkan data KTP, KK, dan dokumen pendukung ke sistem serta memverifikasi keasliannya. Mereka juga melakukan pembaruan data jika ada perubahan seperti alamat, status pernikahan, atau nama, dan membantu masyarakat dalam melayani administrasi seperti pendaftaran kelahiran atau surat keterangan domisili. Yang kedua yaitu user atau masyarakat. Mengakses layanan terkait pengelolaan data kependudukan. Mereka mengajukan permohonan layanan seperti pembuatan KTP, KK, atau dokumen kependudukan lainnya melalui sistem dan menyediakan data pribadi yang akurat untuk keperluan pendaftaran atau pembaruan. Yang terakhir yaitu pengelola. Pengelola sistem ini yaitu admin. Admin bertanggung jawab mengelola dan mengawasi sistem pengelolaan data kependudukan, termasuk manajemen akun, pemeliharaan, keamanan, dan pembaruan sistem. Mereka memantau aktivitas pengguna untuk mencegah kesalahan data, menghasilkan laporan untuk analisis, serta menangani masalah teknis dan operasional sesuai kebutuhan. Sekian presentasi proposal yang akan saya ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.